Bab 99 Ruang VIP teratas. Oke, aku akan pergi kalau begitu. Angel sangat sedih dan benar-benar tidak bisa tahan lagi. Angel pun berbalik dan pergi dari sana. Mary dan David juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika melihat putri mereka begitu, bagaimana mungkin mereka tidak sedih? Perjamuan macam apa ini? Mereka tidak ingin menghadirinya lagi. Namun pada saat ini, seorang gadis cantik berkaki panjang yang mengenakan kebaya tiba-tiba menghampiri mereka. Halo, apakah Anda Nona Angel Kusuma? Tanya gadis cantik berkaki panjang itu dengan sangat sopan. Angel tercengang sejenak, lalu Angel refleks mengangguk sambil bertanya. Ya, ada apa? Gadis cantik berkaki panjang itu tersenyum, kemudian menjelaskan dengan sopan. Begini Nona Angel, kami menerima pemberitahuan dari atasan bahwa Anda diundang untuk menghadiri perjamuan di ruang VIP di lantai atas. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa gadis cantik berkaki panjang itu langsung bersikap lebih hormat setelah identitas Angel dikonfirmasi. Ruang VIP di lantai atas. Siapa yang mengundangku ke sana? Angel tercengang, David serta Mary juga kebingungan. Nyonya Besar Kusuma dan yang lainnya juga tercengang. Apa-apaan ini? Siapa yang mengundang Angel ke ruang VIP untuk menghadiri perjamuan? Orang-orang di sekitar yang tadinya menertawakan Angel langsung terdiam. Sebelumnya, mereka telah memandang rendah Angel, tapi sekarang Angel malah diundang ke ruang VIP teratas untuk menghadiri perjamuan. Mereka pikir mereka sangat hebat, tapi mereka hanya bisa makan di ruang tingkat rendah. Benar, yang diundang adalah Anda, Nona Angel. Gadis cantik berkaki panjang itu membungkuk, lalu mengangguk. Robert tertegun sejenak, kemudian menyela Angel. Apakah kalian salah mengenali orang? Nenekku ada di sini, kenapa kalian malah mengundangnya? Benar. Kami adalah keluarga dari tunangan Tuan Muda Keluarga Wijaya. Kenapa kamu tidak mengundang kami, tapi malah mengundangnya? Tanya Kiara dengan kesal. Benar. Apakah kamu salah mengingat nama? Mungkinkah orang seperti dia bisa diundang secara khusus? Apakah ini lelucon? Gadis-gadis lain juga bertanya dengan tidak senang. Semua itu dikarenakan perubahan situasinya terlalu drastis. Mereka awalnya masih mengatakan bahwa mereka pasti akan menerima pelayanan sebagai tamu VIP teratas tanpa Angel. Namun, sekarang Angel malah menjadi orang yang diundang ke ruang VIP untuk perjamuan dan menikmati pelayanan layaknya tamu VIP. Sedangkan mereka diabaikan begitu saja seperti batu di pinggir jalan, tidak ada yang peduli dengan mereka. Maaf, perintah yang saya terima adalah mengundang Nona Angel ke ruang VIP untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Tentu saja sekaligus dengan Nyonya Mary dan Tuan David. Jawab gadis cantik berkaki panjang itu dengan sopan. Setelah mendengar itu, semua orang terdiam sejenak. Mungkin pelayan itu bisa salah mengingat nama Angel, tapi mungkinkah dia juga salah mengingat nama Mary dan David? Mary dan David tertegun sejenak, lalu menghela napas lega. Saat ini, wajah mereka penuh dengan kebanggaan. Tadi, mereka merasa dunia sangat gelap, tapi sekarang mereka merasa senang, seolah-olah beban mereka telah hilang. Terutama Mary. Tadi Mary tampak sangat sedih, tapi sekarang dia merasa sangat puas. Bukankah barusan kalian mengatakan kami telah mempermalukan kalian? Lihatlah, sekarang kami bisa mendapatkan pelayanan tamu VIP, sedangkan kalian tidak bisa. Apakah ada hal yang lebih memuaskan daripada ini? Nona Angel dan Nyonya Mary, silakan ikut saya. Gadis cantik berkaki panjang itu tersenyum, kemudian hendak membawa keluarga Angel ke ruang VIP di lantai teratas. Tunggu sebentar. Angel tiba-tiba menghentikan gadis cantik berkaki panjang itu. Karena Angel sangat bingung, siapa yang mengundangnya ke atas. Lalu, Angel yakin bahwa dirinya tidak mengenal tokoh hebat. Di antara semua orang yang Angel kenal, orang yang berstatus tertinggi mungkin hanyalah Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Namun, Hotel Four Seasons ini bukan direservasi oleh Maple Rain Real Estate, jadi mungkinkah Hendrik memiliki kekuasaan atas ini? Kalau dia tidak mengenalnya, mungkinkah Valentino? Mungkinkah Valentino mengenal tokoh besar sehingga keluarganya diundang secara khusus? Nona Angel, apakah Anda memiliki pertanyaan? Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda. Kata gadis cantik berkaki panjang dengan hormat. Aku ingin bertanya, apakah Valentino juga diundang? Angel tertegun sejenak, kemudian bertanya dengan lembut. Begitu mendengar pertanyaan Angel, semua orang dari keluarga Kusuma segera menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan jawabannya. Maaf, Nona Angel, saya hanya menerima perintah untuk mengundang kalian bertiga. Nama lain tidak termasuk dalam undangan. Jawab gadis cantik berkaki panjang itu. Setelah mendengar jawabannya, tebakan Angel langsung musnah. Meskipun identitas Valentino agak misterius, dia juga tidak mungkin bisa mengenal tokoh yang begitu hebat, bukan? Lagi pula, Tuan Muda Kaya yang bisa mereservasi hotel ini pasti memiliki warisan ratusan miliar. Jadi, walaupun identitas Valentino agak misterius, dia juga tidak mungkin bisa mengenal orang seperti itu. Semua orang dari keluarga Kusuma tertawa terbahak-bahak. Angel benar-benar gila, bisa-bisanya dia ingin membawa sampah seperti Valentino ke ruang VIP. Tapi, kalau Nona Angel ingin membawa orang lain ke atas, Anda boleh membawa siapapun yang Anda mau karena Anda memiliki hak ini. Lanjut gadis cantik berkaki panjang itu. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari keluarga Kusuma langsung menutup mulut mereka. Bahkan ada beberapa penjilat yang mulai menatap Angel dengan ekspresi menyanjung. Angel memiliki hak untuk membawa orang ke ruang VIP, bukankah itu berarti mereka juga bisa naik ke atas bersama Angel?
Tak perlu dijelaskan lagi betapa terhormatnya ruang VIP di lantai atas. Kalau mereka bisa makan di sana, itu berarti mereka telah berdiri di atas semua orang. Simbol semacam itu menyatakan status, jadi siapapun yang pergi ke sana akan merasa sangat terhormat. Siapa yang mau makan di sini kalau mereka bisa pergi ke sana? Angel, bolehkah kami naik bersamamu? Aku juga ingin pergi ke ruang VIP. Hah? Oh, Angel, kita adalah keluarga, jadi kita tentu saja harus pergi bersama-sama. Bukankah itu akan lebih menyenangkan? Benar, benar. Keluarga itu harus pergi bersama-sama. Dalam sekejap, ada 7 atau 8 orang dari keluarga Kusuma yang menatap Angel dengan antusias. Mereka tampak tidak sabar untuk menyanjung Angel. Meskipun wajah Kiara dan Rubber tampak masam, mereka juga tidak mengatakan apa-apa saat ini. Karena mereka juga ingin pergi ke ruang VIP teratas. Siapa yang tidak ingin pergi ke tempat yang begitu mewah? Bahkan Nyonya Besar Kusuma pun ingin pergi. Angel melirik mereka sejenak, dia benar-benar tidak ingin membawa orang-orang ini bersamanya. Mary juga mencibir, tadi orang-orang itu merasa Angel telah mempermalukan keluarga Kusuma, bahkan ingin memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Namun sekarang, mereka semua mulai menyanjung Angel. Sebenarnya seberapa tebal wajah mereka? Dengan karakter Mary yang agresif, jika bukan karena lokasi ini tidak tepat, dia pasti sudah menertawakan mereka sejak lama. Angel, ayo kita pergi bersama-sama. David adalah pria pengecut. Dia tidak berani membiarkan Nyonya Besar Kusuma sendirian di sini. Jadi dia pun mulai membujuk Angel dengan suara pelan. Kamu? Mary memelototi David dengan marah, tapi tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Dia tahu bahwa keputusan sekarang ada di tangan Angel, jadi dia tidak perlu banyak bicara. Angel terdiam beberapa saat, kemudian perlahan-lahan berkata, kalau begitu, ayo pergi bersama-sama. Pada akhirnya, Angel terlalu baik hati. Angel juga mudah melupakan luka yang diberikan oleh orang lain, dan hanya mengingat kebaikan orang lain. Wah, Angel benar-benar murah hati. Bagus sekali. Angel benar-benar hebat, haha. Bab 100 Nama Tuan Muda Keluarga Wijaya. Semua orang segera menyanjung Angel dengan kata-kata yang enak didengar. Mereka tampak sangat senang, seolah-olah sedang merayakan tahun baru. Meskipun Rubber dan Kiara tidak berbicara, mereka juga merasa sangat senang. Karena bagaimanapun juga, mereka bisa pergi ke aula tamu VIP teratas sudah cukup untuk menunjukkan status yang sangat terhormat. Namun, mereka sama sekali tidak berniat untuk berterima kasih kepada Angel. Pada akhirnya, semua orang dari keluarga Kusuma mengikuti Angel pergi ke aula tamu VIP teratas di bawah pimpinan gadis cantik berkaki panjang itu. Orang-orang di bawah hanya bisa mendongak ke atas dengan iri. Sepertinya Angel cukup hebat. Kenapa dia bisa-bisanya mendapatkan pelayanan seperti itu? Jangan mengejeknya lagi di masa depan. Kita bukanlah apa-apa kalau dibandingkan dengan dia. Lupakan saja. Kalau kalian terus membicarakannya, bukankah itu sama saja kalian mempermalukan diri kalian sendiri? Semua orang berdiskusi dengan heboh, tapi tidak ada lagi yang berani mengejek Angel. Di dalam aula tamu VIP teratas, setelah gadis cantik berkaki panjang itu membawa keluarga Kusuma ke sini, dia mengundurkan diri dengan sopan. Semua orang dari keluarga Kusuma tercengang melihat aula tamu VIP lantai atas yang begitu mewah. Baik lantai kayu yang mewah, lampu kristal Swarovski di langit-langit maupun ubin dinding yang terbuat dari bahan terbaik. Setiap sudut dan dekorasinya terlihat sangat mewah. Kemewahan semacam ini bukanlah kemewahan orang kaya baru, tetapi kemewahan yang berkelas. Setelah memasuki ruangan itu, orang-orang merasa sangat kaget dan nyaman. Namun, sampai saat ini mereka baru tahu bahwa lantai atas Hotel Four Seasons bukan dibagi menjadi beberapa kamar tamu VIP. Melainkan seluruh lantai atas adalah satu kamar besar. Ada jendela Prancis yang besar di sekelilingnya. Semua orang bisa melihat pemandangan panorama sebagian besar kota Neo dari sini. Begitu orang-orang berdiri di sini, mereka akan merasa angkuh di dalam hati. Semua orang melihat ke sekeliling dengan kagum. Terkadang juga menyentuh dekorasi di sini. Mereka tampak seperti orang desa yang pertama kali datang ke kota. Angel, tak kusangka ternyata kamu sehebat ini. Aku terkadang merasa heran apakah kamu mengenal seseorang di dekat Tuan Muda Keluarga Wijaya atau kamu memiliki hubungan rahasia dengan orang lain. Kiara menghampiri Angel, lalu bertanya sambil mencibir. Kiara, jaga omonganmu, jangan memfitnah orang lain. Angel tidak mungkin tidak memahami arti dari kata-kata Kiara, jadi dia segera menjawabnya dengan dingin. Haha, jangan berpikir kamu bisa menginjak kami hanya karena mendapat undangan. Kalau bukan karena Tuan Muda Keluarga Wijaya dan aku akan menikah, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke Hotel Four Seasons ini. Jadi, jangan berpikir kami harus berterima kasih padamu karena kamu membawa kami ke sini. Seharusnya kamu yang berterima kasih kepada kami. Apa kamu mengerti? Kiara merasa semakin kesal ketika memikirkan hal ini dan kata-katanya menjadi lebih tajam. Angel melirik Kiara, lalu berbalik tanpa berbicara dan berjalan ke samping. Kiara sudah gila sekarang. Dia telah hidup sepenuhnya di dunianya sendiri. Angel tidak ingin menghiraukannya lagi. Ingat Angel, kamu adalah wanita yang sudah menikah. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersaing dengan kami, jadi jangan berharap bisa memiliki hubungan dengan Tuan Muda Keluarga Wijaya. Kiara memandang Angel dengan dingin, lalu berteriak dengan keras. Kiara, kemari! Tiba-tiba seorang gadis dari keluarga Kusuma memanggilnya. Kiara mencibir, lalu berbalik dan berjalan ke sana. Lihat, ada sebuah pintu masuk ke atap paling atas di sana, bagaimana kalau kita naik untuk melihatnya?
Pasti akan lebih nyaman untuk melihat seluruh kota Nio dari atas atap. Saran gadis itu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan dua pengawal berpakaian hitam yang menjaga di pintu masuk. Mereka adalah tamu VIP, perlukah mereka takut kepada kedua pengawal pintu itu? Ayo kita naik dan lihat dari atas. Kiara melambaikan tangannya seperti seorang ketua geng, lalu hendak memimpin orang-orang itu untuk naik ke atas. Berhenti, Nona. Namun, ketika Kiara dan yang lainnya tiba di depan pintu, kedua pengawal berpakaian hitam itu segera mengulurkan tangan mereka untuk menghalangi jalan Kiara dan yang lainnya. Kedua pengawal itu sangat gagah, mereka tampak seperti dua menara besi yang berdiri di kedua sisi pintu. Di malam hari seperti ini, mereka terlihat sangat berwibawa dengan mengenakan pakaian hitam ditambah dengan kacamata hitam. Sembarangan! Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menghalangi jalanku? Aku adalah tamu VIP. Kiara langsung menjadi kesal. Gadis-gadis lain juga mulai mengomel. Mereka semua merasa bahwa kedua pengawal itu terlalu lancang karena berani menghentikan mereka. Namun, kedua pengawal itu tidak berniat untuk mengatakan apa-apa. Mereka terus menghalangi jalan dengan tangan terentang seperti robot tanpa emosi. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Wijaya. Aku bisa memecat kalian dalam hitungan menit. Apa kalian mengerti? Kiara merasa semakin marah ketika melihat kedua pengawal itu mengabaikan ucapannya. Awalnya ketika berada di lantai bawah, dia sudah merasa sangat kesal karena kalah dari Angel. Sekarang kedua pengawal itu berani menghalangi jalannya lagi. Hal ini membuatnya semakin marah. Dia ingin sekali menampar kedua pengawal itu sekarang juga. Namun, kedua pengawal masih tidak bergerak seolah-olah mereka tidak mendengar ucapan Kiara. Kiara menggertakkan giginya dengan marah, lalu mulai mengulurkan tangan untuk mendorong kedua pengawal itu. Akan tetapi, dengan kekuatannya yang lemah, dia malah terpental saat mendorong kedua pengawal itu, sedangkan kedua pengawal itu sama sekali tidak berpindah dari tempat mereka berdiri. Nona, jangan buang tenagamu. Bahkan jika pemilik Hotel Four Seasons datang ke sini, dia juga tidak akan bisa naik tanpa izin dari Tuan Muda. Akhirnya pengawal di sebelah kanan angkat bicara, nada bicaranya terdengar dingin dan tanpa emosi. Ketika orang-orang dari keluarga Kusuma mendengar itu, mereka semua langsung tercengang di tempat. Ada tempat yang tidak bisa dimasuki oleh pemilik Hotel Four Seasons. Betapa mengerikannya identitas Tuan Muda yang disebut oleh pengawal itu sehingga dia berani berkata seperti itu. Kiara, kembalilah! Teriak nyonya besar Kusuma. Sekarang Tuan Muda keluarga Wijaya yang misterius itu masih belum muncul, semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Mereka cukup menunggu Tuan Muda keluarga Wijaya untuk muncul, kemudian keluarga Wijaya dan keluarga Kusuma akan resmi menjalin pernikahan. Agar tidak membangkitkan rasa jijik Tuan Muda keluarga Wijaya, Nyonya besar Kusuma pun membujuk Kiara untuk kembali. Bagaimana kalau Tuan Muda keluarga Wijaya tidak menyukai karakter Kiara yang keras kepala dan manja seperti ini? Saat ini Kiara sangat sombong dan arogan. Dia merasa bahwa dia sudah akan menjadi Nyonya Muda keluarga Wijaya. Kenapa dia harus menghormati Nyonya besar Kusuma lagi? Jadi, dia juga tidak ingin mendengar perintah dari Nyonya besar Kusuma. Aku tanya padamu, apakah Tuan Muda yang kamu maksud bermarga Wijaya? Tanya Kiara sambil memandang pengawal itu dengan tatapan menghina. Benar. Pengawal itu tertegun sejenak, lalu menjawab dengan singkat. Setelah mendengar jawabannya, semua orang dari keluarga Kusuma langsung mengerti. Sepertinya tebakan mereka benar. Hotel Four Seasons ini benar-benar direservasi oleh Tuan Muda keluarga Wijaya dari kota Miracle. Tuan Muda keluarga Wijaya dari kota Miracle telah memberi keluarga Kusuma mahar sebesar 19,98 miliar, jadi menikah dengan keluarga Kusuma sudah merupakan hal yang pasti. Tampaknya setelah malam ini, keluarga Kusuma akan menjadi semakin maju. Banyak anggota keluarga Kusuma yang berpikir demikian dalam hati. Selama pernikahan dengan keluarga Wijaya dari kota Miracle diselesaikan, bukankah keluarga Kusuma akan menjadi keluarga dengan kekuasaan tertinggi di kota Neo dalam sekejap? Kalau begitu, aku tanya lagi padamu, apakah Tuan Muda itu adalah Tuan Muda keluarga Wijaya dari kota Miracle? Siapa namanya? Tanya Kiara dengan tidak sabar. Bab 101 Tuan Muda keluarga Wijaya telah tiba. Identitas misterius Tuan Muda keluarga Wijaya dari kota Miracle telah lama beredar di masyarakat. Namun sampai sekarang, Kiara hanya tahu bahwa nama keluarga Tuan Muda itu adalah Wijaya dan tidak tahu apa-apa lagi selain itu. Jadi, dia ingin tahu lebih banyak melalui mulut kedua pengawal ini. Nama hanyalah pertanyaan kedua. Akan lebih baik jika dia bisa mengetahui terlebih dahulu seperti apa karakter Tuan Muda keluarga Wijaya itu dan tipe gadis seperti apa yang pria itu sukai. Semua orang dari keluarga Kusuma juga penasaran dengan hal ini. Jadi, setelah Kiara bertanya, semua orang langsung menghentikan apa yang mereka lakukan, lalu melihat ke arah sini dan menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Bahkan Angel juga sedikit penasaran, karena bagaimanapun juga, Tuan Muda keluarga Wijaya ini benar-benar terlalu misterius. Maaf, Nona, saya tidak berhak memberitahu Anda. Namun, pengawal berbaju hitam itu tidak banyak bicara kepada Kiara. Kamu? Kiara tercengang dengan jawabannya, lalu memelototi pengawal itu dengan marah. Kamu tunggu saja nanti. Ketika Tuan Muda keluarga Wijaya tiba, aku akan segera memecatmu. Teriak Kiara dengan sangat tidak senang. Kiara, sudah cukup. Aku membawamu ke sini bukan untuk membiarkanmu memamerkan kekuatanmu.
Angel berkata sambil mengerutkan alisnya. Meskipun dia masih tidak tahu siapa yang mengundangnya ke sini. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Tindakan Kiara sekarang membuat Angel merasa bahwa Kiara sudah sangat keterlaluan. Angel, kamu urus saja dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu yang membawaku ke sini? Biar kukatakan padamu, aku juga bisa datang ke sini tanpamu. Kiara memandang Angel dengan tatapan menghina. Angel hanya melirik Kiara dengan dingin, lalu berbalik untuk menoleh ke pengawal itu sambil berkata, Maaf, Tuan, tolong jangan diambil hati. Tidak ada yang namanya pekerjaan mulia atau rendah di mata Angel. Setiap orang adalah manusia, jadi semua orang itu sama. Itulah alasannya dia merasa tidak senang melihat perilaku Kiara sebelumnya. Tidak apa-apa, Nona Angel. Tolong Anda bawa mereka ke tempat duduk dulu. Tuan muda keluarga Wijaya akan segera datang. Yang mengejutkan semua orang adalah pengawal berpakaian hitam itu sangat menghormati Angel, bahkan sedikit membungkukkan badannya saat berbicara dengan Angel. Hal ini mengejutkan banyak orang dari keluarga Kusuma. Di antara mereka, Kiara yang paling marah. Ketika menanggapinya, pengawal itu sedingin robot. Pengawal itu bahkan hanya memanggilnya dengan sebutan Nona tanpa membawa emosi dalam nada bicaranya. Kiara pikir kedua pengawal itu hanyalah robot yang tidak berperasaan. Siapa sangka mereka ternyata begitu hormat ketika menghadapi Angel, benar-benar seperti orang yang berbeda. Hal ini membuat Kiara sangat bingung dan juga kesal. Sudah cukup, jangan buat masalah lagi. Cepat duduk, teriak Nyonya Besar Kusuma dengan tegas. Semua orang berhenti berbicara, lalu duduk mengelilingi meja makan yang panjang. Tak lama kemudian, pelayan-pelayan mulai menyajikan sepiring demi sepiring kue mewah, makanan ringan dan anggur merah kelas atas sebagai makanan pembuka. Bu, coba ini. Ini enak, kata Angel sambil meletakkan sepotong kue makca di depan Mary. Dasar orang dusun. Ketika hendak mencobanya, Mary mendengar suara menghina Kiara. Kiara, apakah kamu bisa diam? Semua hal ada batasannya. Angel tidak bisa menahannya lagi. Dia tiba-tiba berdiri lalu menatap Kiara. Sekarang Kiara sepertinya sudah sedikit lupa diri. Dia tidak hanya menghina Angel, tapi juga menghina Mary. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Akui saja kalau kamu tidak pernah melihat makanan seenak itu. Kenapa kamu harus merasa malu untuk mengakuinya? Kurasa kalau Valentino ada di sini, dia pasti sudah melahapnya sedari tadi, kan? Haha! Kiara terkekeh dengan nada menghina. Kamu? Angel sangat marah mendengar kata-katanya, kemudian menegurnya. Sudah cukup. Angel, memangnya kamu siapa? Aku adalah calon nyonya muda dari keluarga Wijaya. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Cibir Kiara. Kemudian, dia juga berdiri dan berteriak pada Angel. Semua orang dari keluarga Kusuma menghentikan gerakan mereka, lalu melihat ke arahnya. Angel, menurutku apa yang Kiara katakan itu benar. Kalau Valentino ada di sini, dia pasti akan langsung melahapnya. Bahkan bisa juga dia belum pernah mendengar nama makanan seenak ini. Lanjut Rubber. Benar, benar. Valentino tidak akan bisa membayangkan makanan pembuka kelas atas seperti ini, apalagi melihatnya. Orang miskin harus tetap rendah hati. Valentino cukup pintar, dia tahu harus bersembunyi terlebih dahulu. Tetapi kalian, Hais. Benar. Valentino bahkan sudah meninggalkannya, tapi dia masih membela Valentino di sini. Tidak heran dia mau menikah dengan sampah, ternyata dia sendiri adalah orang bodoh. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Kusuma bersatu lagi dan bekerja sama untuk menuduh keluarga Angel. Biar aku beritahu pada kalian, Valentino bukan sampah, dia lebih hebat daripada kalian semua. Kata Angel dengan dingin sambil melihat ke sekeliling. Haha, sampah tetaplah sampah. Cibir Kiara. Valentino yang membantuku mendapatkan kerja sama dengan Maple Rain Real Estate. Dia juga punya teman yang menjalankan pusat kebugaran yang bernilai puluhan miliar. Dan satu lagi, identitasnya pasti tidak bisa kalian bayangkan. Banyak orang kaya di kota Neo yang harus sangat menghormatinya. Angel memandang semua orang dengan dingin, lalu menekankan satu persatu kata-katanya. Setelah selesai bicara, para hadirin yang awalnya diam, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Angel, coba kamu tanyakan pada orang tuamu apakah mereka percaya dengan kata-katamu atau tidak. Sungguh konyol, aku belum pernah melihat orang yang begitu konyol. Apakah kamu masih bermimpi? Kenapa kamu tidak langsung saja mengatakan bahwa Valentino adalah tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle? Ya, kenapa kamu tidak langsung saja mengatakan bahwa Valentino adalah tuan muda keluarga Wijaya dan mahar 19,98 miliar itu adalah untukmu? Hah? Semua anggota keluarga Kusuma tidak bisa menahan tawa mereka setelah mendengar kata-kata Angel. Bahkan, Mary dan David juga mengira bahwa Angel sedang bermimpi. Karena hanya Angel yang melihat rasa hormat yang ditunjukkan Reese dan rombongannya kepada Valentino malam itu, sementara orang lain tidak melihatnya. Angel sangat sedih. Dia ingin membuktikannya kepada semua orang. Namun, tidak ada satu hal pun yang cocok untuk membuktikannya. Tuan muda keluarga Wijaya telah tiba. Pada saat ini, teriakan hormat tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Wah! Pertengkaran dan ejekan dari keluarga Kusuma tiba-tiba berakhir. Semua orang secara serempak mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu. Pada saat ini, hati semua orang tiba-tiba menegang dan gugup, kecuali Angel. Tuan muda keluarga Wijaya yang misterius itu akan segera datang. Kiara sudah melihat ke arah pintu dengan tatapan menggoda.
Dia juga mengambil beberapa langkah ke depan karena berharap tuan muda keluarga Wijaya bisa langsung melihatnya saat masuk ke sini. Tap tap tap. Pintu aula tamu VIP di lantai atas terbuka, lalu segerombolan pengawal hitam masuk ke dalam aula. 10, 20, 30, 50, hingga 100 orang. Total 100 pengawal berpakaian hitam yang masuk ke dalam aula tamu VIP secara serempak. Ratusan pengawal itu berseragam senada. Mereka mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, tubuh mereka juga sangat kekar dan gagah. Bab 102 bagaikan raja. Raut wajah para pengawal berpakaian hitam itu datar, dan semuanya tidak bersuara. Mereka berdiri berdampingan di pintu masuk. 100 pengawal tersebut membuat dua baris lurus di sisi kiri dan kanan, seolah-olah ada seorang bos mafia hebat yang akan keluar. Aura ini sangat luar biasa. Seluruh keluarga Kusuma terkejut. Apakah ini adalah kekuatan Tuan Muda Wijaya? Apakah ini adalah kekuasaan Tuan Muda Wijaya? Benar-benar luar biasa. Sangat berwibawa. Di depan kewibawaan ini, setiap tuan muda kaya kota Neo hanyalah sampah. Semuanya berdiri untuk menyambut Tuan Muda Wijaya. Nyonya Besar Kusuma tidak berani mengabaikan itu, dia adalah orang pertama yang berdiri. Orang lain lebih tidak berani untuk bersikap bimbang. Bahkan Robert yang biasanya sombong saja segera berdiri. Tatapan semua orang tertuju pada pintu masuk, semuanya menantikan Tuan Muda Wijaya untuk masuk. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki dari pintu masuk. Dikelilingi oleh sekelompok pengawal berbaju hitam yang sedang menunggu dengan hormat. Seorang pemuda yang berpakaian jas hitam perlahan-lahan melangkah masuk. Langkah kakinya tenang, tapi kuat. Dari cara berjalannya, pemuda itu terlihat sangat berwibawa. Kedua mata Kiara berseri-seri, dia berkata, "Apakah itu adalah Tuan Muda Wijaya?" Dia benar-benar mengagumkan. Gadis-gadis keluarga Kusuma lainnya juga menatap pemuda itu dengan kagum, seolah-olah mereka telah melihat pangeran berkuda putih mereka. Nyonya Besar Kusuma buru-buru melangkah maju, lalu memanggil, "Tuan Muda Wijaya." Akan tetapi, pemuda itu malah tidak berkata apa-apa. Dia hanya melirik anggota keluarga Kusuma sekilas, lalu dia tiba-tiba berbalik dan berdiri di samping. Berikutnya, pemuda itu langsung membungkuk 90 derajat. Dia berkata pada orang di belakangnya, "Tuan Muda Wijaya, silakan." 100 pengawal tersebut membungkuk sambil berseru, "Tuan Muda Wijaya, silakan." Suara besar mereka mengguncangkan satu aula. Saat ini seluruh anggota keluarga Kusuma baru mengerti ternyata pemuda itu bukan Tuan Muda Wijaya, tapi hanya seorang anak buah. Tap, tap. Setelah itu, terdengar suara langkah kaki lagi. Suara langkah kaki ini lebih kuat daripada pemuda itu. Hanya dari mendengar suara langkah kaki ini, semua orang dapat merasakan aura mengenaskan orang itu. Semua mata anggota keluarga Kusuma melebar sebesar bola. Hanya Angel seorang yang menghela napas sambil duduk di samping. Akan tetapi, pada saat ini tidak ada yang memperhatikan Angel. Dari pintu masuk, keluarlah seorang pemuda. Pemuda ini mengenakan tuxedo hitam. Dari labelnya, sudah dapat ditebak kalau tuxedo pemuda itu dibuat khusus oleh penjahit Italia terkenal. Tuxedo hitam itu sendiri saja sudah berharga puluhan juta. Rambut pemuda itu ditata dengan rapi dan disisir ke samping. Raut wajahnya datar, membuat orang-orang tidak bisa menebak apa yang sedang di dalam benaknya. Tatapan dari kedua matanya yang seperti bintang terlihat sangat dalam, seolah-olah ada banyak rahasia yang tersembunyi di baliknya sehingga membuat orang-orang ingin mencari tahu. Pemuda itu mengenakan kemeja putih dan dasi kupu-kupu menghiasi kerahnya. Dia terlihat sangat jantan. Tuxedo hitamnya menonjolkan badannya yang tinggi dan proporsional. Dia seperti seorang artis, bahkan lebih menarik perhatian daripada artis. Ketika pemuda itu muncul, para pengawal membungkuk lebih dalam lagi, raut wajah mereka penuh dengan rasa hormat. Bahkan dua pengawal yang tadi berjaga di pintu masuk atap juga membungkuk 90 derajat dengan sangat sopan dari kejauhan. Tanpa perlu dipertanyakan lagi, pemuda kali ini pasti adalah Tuan Muda Wijaya yang sudah dinanti-nantikan orang. Hanya saja, setelah melihat wajah pemuda itu baik-baik, seluruh anggota keluarga Kusuma tercengang. Mulut mereka terbuka lebar sehingga bisa memasukkan satu butir telur angsa. Mereka membelalakan mata, tampak amat terkejut. Meri segera mengusap matanya. Setelah dia memastikan berulang kali, dia mendorong-dorong Angel yang berada di sebelahnya. "Ibu, jangan sentuh aku," ucap Angel. Dia merasa sangat kesal. Pada hari ulang tahun pernikahannya, Angel harus menonton orang lain menyatakan perasaannya dengan mewah, tapi pria Angel sendiri malah menghilang. Jika Angel mengatakan dia tidak sedih, itu bohong. "Bukan, Gil, kamu berdiri dulu. Lihat dia, lihat pemuda itu." Mary tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Angel. Mary sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. "Tidak mau." Angel dengan keras kepala menelungkup di atas meja. Dia seperti seekor kucing liar yang diabaikan semua orang, menyendiri di pojok. Mary sudah berusaha untuk memelankan suaranya, tapi jantungnya berdegup dengan kencang dan akhirnya dia pun berseru. "Tidak, kamu harus lihat. Kamu lihat siapa dia? Siapa dia?" Angel menoleh dengan bingung. Bukankah Tuan Muda Wijaya hanya kaya, apa dia juga tampan sekali? Tampan sekali sampai Mary juga tidak bisa menahan diri. Merasa penasaran, Angel pun menatap ke arah pintu masuk dengan santai. Hanya saja,
Begitu Angel melihat ke sana, dia sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Astaga, kamu, Valentino. Angel langsung menutup mulutnya, kedua matanya melebar dan menatap pemuda itu dengan terkejut. Benar sekali. Pemuda itu adalah orang yang tadi masih mereka bicarakan, Valentino. Valentino seorang tidak berguna. Nyonya besar Kusuma tercengang. Kiara melongo, Robert terkejut, sedangkan Bobby membelalakan matanya. Semua anggota keluarga Kusuma kaget, seakan-akan mereka telah melihat akhir dunia. Siapapun tidak pernah menduga kalau Valentino yang tadi masih mereka bicarakan dan ejek di belakang sekarang akan muncul dengan cara yang begini heboh lalu berjalan ke hadapan mereka. Siapapun tidak pernah menduga kini Valentino akan berdiri di tempat yang awalnya milik Tuan Muda Wijaya. Lalu pada saat ini, sorot mata Valentino dengan tenang menyapu ke seluruh anggota keluarga Kusuma. Ketika Valentino melihat ekspresi Angel, dia ingin sekali menghampiri Angel. Akan tetapi, karena semua anggota keluarga Kusuma ada di sini, Valentino sempat ragu sejenak, lalu berdiri tegak lagi. Kiara tersentak, lalu memarah Valentino. Valentino, apa kamu sudah gila? Itu adalah tempat Tuan Muda Wijaya, beraninya kamu berdiri di sana? Sampai saat ini juga, Kiara masih tidak mau menerima kenyataan kalau Valentino adalah Tuan Muda Wijaya. Hal ini benar-benar terlalu konyol, sangat amat konyol. Bagaimana mungkin Valentino, orang tak berguna itu, adalah Tuan Muda Wijaya? Namun, anggota keluarga Kusuma lainnya, termasuk Nyonya Besar Kusuma, tidak berkata apa-apa. Sekarang mereka juga tidak tahu sebenarnya siapa itu Valentino. Ketika mendengar perkataan Kiara, Valentino hanya meliriknya sekilas. Tatapan mata Valentino sangat datar, seperti robot yang tidak mempunyai perasaan sedikit pun, lebih mirip ketika raja sedang memandang rendah seluruh makhluk hidup. Tatapan mata itu mengejutkan Kiara sehingga dia langsung membungkam mulutnya. Dia bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Aura kuat seperti apa itu? Tatapan mata seperti apa itu? Di hadapan tatapan mata yang mendalam itu, di hadapan aura yang sangat kuat dan mengerikan itu, Kiara tidak memiliki keberanian untuk melawan Valentino sedikit pun. Setelah Valentino melirik Kiara sekilas, dia pergi, berjalan ke arah pintu masuk atap. Valentino sama sekali tidak menoleh lagi ke arah keluarga Kusuma. Ratusan pengawal berpakaian hitam itu segera mengikuti Valentino dari belakang. Mereka seperti pengawal raja, menempel pada Valentino